Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan bahas soal yang ini. Jadi oke, kita tulis dulu diketahui dan ditanyakan aja ya. Yang ditanyakannya dulu adalah volume kapal yang berada di bawah permukaan air. Atau kita tulis simbolnya sebagai VT atau volume dari kapal yang tercelup di dalam air. Kayak gitu ya. Oke, terus yang diketahui dari sini itu ada beberapa hal. Sebuah kapal mengambang di permukaan air laut dengan sebagian volume kapal tadi ada di bawah permukaan air. Massa total kapal, oke, adalah 100 ton. Massa total atau M itu adalah 100 ton, yang mana 1 ton itu adalah 1000 kilogram ya. Berarti M itu bakal sama dengan 100.000 kilogram. Kalau kita ubah nih ke dalam bentuk perpangkatan biar gak terlalu panjang, 100.000 kan nolnya ada 5 ya, berarti M itu bakal sama dengan 10 pangkat 5 kilogram. Ini biar gak terlalu panjang aja ya kita nulisnya. Terus dari soal juga diketahui nih, anggap massa jenis air laut adalah 1 gram per sentimeter kubik. Oke, berarti massa jenis itu adalah rho, 1 gram per sentimeter kubik. Kita tahu kalau gram per sentimeter kubik ke kilogram per meter kubik adalah 1000. Berarti 1 dikali 1000 hasilnya 1000 kilogram per meter kubik. Kalau sama kayak tadi kita buat perpangkatan, 1000 itu nolnya 3, berarti rho itu bakal sama dengan 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Kilogram per meter kubik. Ini biar kita gak terlalu panjang aja ya nulisnya teman-teman. Oke, sekarang kita akan gambarin dulu yang terjadi pada kapalnya ya. Jadi misalnya nih di sini ada permukaan air laut. Terus di atas permukaan air laut itu tuh ada kapal yang mana sebagiannya tuh tercelup ke dalam air, sebagiannya lagi mengapung. Nah, volume yang tercelup ke dalam air itu disebut pite yang akan kita yang pengen ditanyakan gitu ya di soal ini. Nah, gimana nih caranya? Caranya itu adalah pertama kita definisiin dulu gaya-gaya yang bekerja di kapal. Pasti pertama akan ada gaya berat kan, yang mana arahnya ke bawah nih. Gaya berat dari kapal. Kemudian karena kapal ada di permukaan zat cair, berarti akan ada gaya angkat atau gaya Archimedes yang diberikan oleh si kapalnya. Diberikan oleh air kepada kapal gitu. Arahnya namanya juga gaya angkat, berarti akan ke atas nih. Kita tulis sebagai FA. Kayak gitu ya. Nah, sekarang sebelum kita ke penjelasan yang lain, kita tulis dulu rumus-rumusnya. Untuk gaya Archimedes atau gaya angkat atau gaya apung, rumusnya adalah rho dikali G dikalikan dengan pi T. Rho adalah massa jenis dari zat cair, G percepatan gravitasi, Vt itu adalah volume dari benda yang tercelup di dalam air, kayak gitu. Terus kalau W itu adalah gaya berat, rumusnya adalah massa dikali percepatan gravitasi. Massanya itu adalah massa si bendanya ya, atau massa kapal. Oke, sekarang kita kerjain soalnya. Pertama, kita anggap si kapalnya itu dalam keadaan diam, yang mana kalau dalam keadaan diam itu total gayanya harus sama dengan nol. Berlaku hukum pertama Newton ya, jadi sigma F itu harus sama dengan nol. Kita lihat di sini gaya yang bekerja ada dua, yaitu gaya Archimedes atau gaya angkat dan gaya berat, yang arahnya itu berlawanan. Berarti kan salah satu arah harus bernilai negatif, salah satu arah harus bernilai positif karena berlawanan. Ini teman-teman bebas sih mau mana yang positif, mana yang negatif. Kita yang positif yang ke atas deh ya, kita cobain kayak gitu. Jadi FA berarti dikurangi dengan W sama dengan 0. Min W-nya bisa pindah ke kanan, jadi FA itu bakal sama dengan W. FA itu rumusnya tadi yang ini, rho dikali G dikali VT. Berarti rho kali G kali VT sama dengan W itu rumusnya M dikali G. Ruas kiri ada G, ruas kanan ada G. Berarti bisa kita coret aja ya G-nya. Jadi gak usah kita masukkan ke perhitungan. Oke, berarti tinggal rho dikalikan dengan VT sama dengan M. Kita pengen tahu yang namanya VT, berarti rho di kiri boleh dong pindah ke kanan. Jadi VT itu bakal sama dengan M dibagi dengan rho. Maka VT sama dengan M-nya adalah 10 pangkat 5, rho-nya adalah 10 pangkat 3. Nah, kalau misalnya di
Eksponen ya, kalau ada misalnya pembagian antara perpangkatan yang basisnya udah sama, di sini sama-sama angka 10, berarti pangkatnya itu bisa kita kurangi aja. Jadi 10 pangkat 5 dibagi 10 pangkat 3, pangkatnya bisa kita kurangin, jadi 5 kurangi 3 hasilnya 2. Berarti VT akan sama dengan 10 pangkat 2. Atau 10 pangkat 2 itu sama aja kayak 100. Oke, satuannya meter kubik. Nah, jadi volume dari si kapal yang tercelup di dalam air adalah 100 meter kubik, kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.